Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Nelena Sari, NPM 223515516. Prodi Administrasi Publik, mata kuliah Kebijakan Kependudukan. Dosen pengampu Eka Fadila, SIP, MAP. Di sini saya akan menjelaskan definisi kependudukan pada pertemuan yang ketiga. Sebelumnya saya akan menjelaskan kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang tujuan untuk mengatur pertumbuhan dan distribusi populasi suatu negara dan mengatur migrasi. Kebijakan pendudukan itu membahas tentang kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara makro, core problems kependudukan adalah yang pertama itu masalah kuantitas. Laju pertumbuhan atau population growth, tingkat kelahiran atau fertility, tingkat kematian atau mortality, dan persebaran yang tidak merata atau migration. Yang kedua itu masalah kualitas. Derajat kesehatan atau healthy, pendidikan atau education, kualitas hidup, dan keterbatasan dan sebagainya. Yang ketiga itu diperlukan kebijakan untuk mengatasi masalah kependudukan atau population politik. Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu dimensi demografi. Dimensi ini terlibat pada pertumbuhan komposisi, distribusi, dan mobilitas penduduk. Yang kedua itu dimensi sosial. Dimensi sosial ekonomi, politik, dan ekologi, atau pendidikan, kesehatan, atau kebebasan, kualitas hidup, dan ketenagakerjaan dan sebagainya. Yang berikut itu jenis-jenis kebijakan kependudukan. Yang pertama itu kebijakan eksplis, adalah kebijakan pernyataan atau dokumen yang dibuat pemerintah pusat yang menyangkut tentang rencana untuk mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan mungkin juga didistribusikan. Contohnya itu larangan pernikahan usia muda di bawah batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mengendalikan pertumbuhan populasi dan mencegah risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Yang kedua itu kebijakan implisit, adalah kebijakan hukum, peraturan, dan sejenisnya yang meskipun tidak dikeluarkan khususnya untuk mempengaruhi pertumbuhan komposisi dan distribusi penduduk namun memiliki pengaruh terhadap hal tersebut. Contohnya itu ketidaksetaraan dalam pendidikan dan kesempatan ekonomi antara gender yang dapat secara tidak langsung mempengaruhi keputusan keluarnya jumlah anak. Yang berikut itu sifat kependudukan itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kebijakan langsung, antara lain program pelayanan kontroversi yang langsung mempengaruhi besarnya penduduk akibat penurunan banyaknya kelahiran. Yang kedua itu kebijakan tidak langsung, misalnya melalui ketentuan peraturan pencabutan subsidi pada keluarga yang mempunyai anak lebih dari jumlah tertentu. Yang berikut itu tujuan dari kebijakan kependudukan memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama itu melindungi kepentingan dan mengembangkan kesehatan penduduk itu sendiri, terutama generasi yang akan datang. Yang kedua itu memberikan kemungkinan bagi sikap orang untuk memperoleh kebebasan lebih besar untuk menentukan terbaik bagi kesehatan diri dan keluarganya. Yang ketiga itu kebijakan itu harus diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup untuk penduduk. Sekian dan terima kasih.